wabarakatuh. Nama saya Argi Afnarifa, NIM 1911501599, kelas arsitektur komputer AA. Di sini saya mau menjelaskan apa saja bagian-bagian yang ada di dalam CPU. Yang pertama, komponen yang ada di CPU ini, yang pertama casing CPU. Nah, casing CPU ini biasanya terbuat dari plastik dan ada juga beberapa yang terbuat dari besi dan stainless. Nah, casing ini berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalam CPU supaya terhindar dari debu, air, dan panas. Jadi supaya tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi yang ada di dalam CPU, atau bisa disebut juga mengganggu kinerja yang ada di dalam CPU. Ini ada komponen yaitu power supply. Nah, di sini berisi kabel yang ada dalam power supply ini berfungsi untuk menghubungkan tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ya ke perangkat keras, misalnya seperti kipas atau kabel-kabel yang terhubung ke motherboard yang ada di sini, motherboard. Nah, fungsi power supply ini juga mengubah arus AC menjadi arus DC sebelum dialirkan ke seluruh komponen komputer. Ini ada motherboard. Coba lihat di sini. Nah, motherboard ini merupakan sebuah paparan sirkuit, bisa dibilang paparan terminal juga. Nah, di sini berisi berbagai komponen elektronik dan berbagai komponen komputer lain. Komponen kipas dan prosesor. Nah, di sini yang pertama kipas. Nah, kipas ini merupakan sebuah perangkat keras, yang cukup membantu kinerja dalam CPU ini. Kipas di sini berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil supaya prosesor komputer dan komponen yang di dalamnya nggak overheat dan rusak, bisa juga dibilang hang. Dan di sini juga ada banyak juga kipas. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga ada 5 di dalam sini dekat hard disk. Nah, terus di sini juga ada prosesor juga bisa disebut juga otak. Jadi berfungsi sebagai fungsinya memproses data yang akan diinput dan bisa menghasilkan juga output apa yang diperintah. Nah, di sini ada RAM. Coba lihat di sini. Nah, RAM ini bisa disebut juga memori sementara atau bisa disebut juga penyimpanan pekerjaan sementara. Nah, di sini ada slot memori. Nah, di sini nih ada slot memori. Nah, di sini biasanya setiap motherboard ini setiap motherboard kan berbeda-beda, ada yang 2, ada yang 4. Nah, dan setiap slot ukurannya pun juga ada yang berbeda. Nah, RAM di sini coba lihat di sini. Nah, kadang ukuran RAM-nya juga sama slot ini di sini pun juga berbeda. Nah, jadi harus disesuaikan ukuran RAM dengan slot yang ada di setiap motherboard. Nah, selanjutnya di sini ada komponen nih, VGA card juga di sini nih. Nah, VGA card ini berfungsi untuk mengolah data dan grafik ke layar monitor. Nah, di sini nih. Oke. Komponen juga slot PCI X1. Nah, di sini. Coba lihat di sini. Nah, di sini fungsinya menancapkan peripheral komputer seperti LAN dan kartu, atau bisa juga buat LAN atau kartu jaringan. Nah, di bawah sini juga nih. Nah, di sini namanya slot PCI untuk menancapkan kartu atau card ke komputer seperti card LAN atau sebagai lainnya. Fungsinya kurang lebih sama sih, tapi tingkat kecepatannya jauh lebih rendah daripada slot PCI X1 ini. Jadi lebih cepat yang di sini. Di sini ada komponen slot IDE. Nah, di sini nih. Ini slot IDE nih. Nah, di sini berfungsi untuk menancapkan kabel-kabel yang menghubungkan dari motherboard dengan CD-ROM atau hard disk. Nah, slot IDE ini juga identik dengan ukuran yang panjang, dan slot IDE ini lebih sering ditemukan di motherboard versi lama atau komputer yang lama yang masih mensupport float IDIS. Dan di sini juga make CPU yang lama juga, jadi mungkin ada juga di slot IDE ini. Komponen selanjutnya di sini ada power connector.
ini berfungsi untuk menghubungkan kabel. Ini kabel nih, kabel yang dari motherboard dengan power supply. Nah, jadi fungsinya supaya motherboard ini dapat aliran daya listrik dari power supply. Nah, coba lihat di sini nih. Ini dia masuknya ke sini, power supply ini. Hubungannya ke sini nih. Oke. Ini di sini ada komponen yaitu hard disk. Nah, coba lihat di sini ada hard disk ini. Nah, di sini fungsi hard disk ini untuk menyimpan file-file atau dokumen yang menuju komputer. Nah, jadi di sini bisa dilihat juga berapa kapasitas hard disk yang ada di sini. Nah, jadi fungsi dari hard disk ini untuk menyimpan file-file. Jadi juga banyak hard disk ini juga bisa menyimpan file dalam berkas yang besar gitu, kapasitas yang besar. Nah, selanjutnya di sini ada CD-ROM. Nah, CD-ROM ini fungsinya untuk membaca compact disc audio ataupun CD. Nah, jadi bisa seperti kaset yang dimasukkan ke sini, jadi kita bisa melihat seperti gambar ataupun video yang kita masukkan ke dalam CD-ROM ini. Jadi fungsi CD-ROM ini membaca compact disc audio ataupun CD. Di CPU ini yaitu back panel. Nah, back panel itu ada di sini. Nah, back panel itu kumpulan port yang berada di belakang motherboard. Nah, biasanya digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan komponen eksternal. Nah, untuk back panel itu sendiri terdiri dari beberapa port. Ya kan? Nah, di sini untuk port yang pertama ini namanya PS2 mouse. Nah, di sini namanya PS2 keyboard. Nah, di sini juga ada 4 port USB. Nah, di sini juga ada port untuk LAN. Nah, di sini juga ada namanya port series. Nah, di sini juga ada namanya port paralel. Nah, di sini juga ada nih namanya port VGA. Nah, di sini ada juga port untuk line in, line out, dan mikrofon. Sekian pengenalan yang ada di apa saja yang ada di CPU ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.